Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Ibu harap kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 3 pembelajaran 1. Setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan tepat. 2. Siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. 3. Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik dengan sistematis. Muatan pelajaran bahasa Indonesia: menemukan informasi pada teks eksplanasi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar cara menguraikan teks eksplanasi. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Pahamilah makna pada setiap kalimat yang ada pada teks. 3. Temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. 4. Tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Ayo cermati teks eksplanasi pada buku LKS kalian halaman 71. Suatu teks eksplanasi dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang pertama, mari kita bahas pernyataan umumnya dulu. Pernyataan umum terletak di bagian awal teks eksplanasi dan terdiri dari beberapa pernyataan yang bersifat umum mengenai gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya yaitu Fakultas Teknik Universitas Indonesia melalui Departemen Teknik Elektro membuka Solar Academy di Asia Tenggara. Jadi pernyataan umumnya yaitu Fakultas Teknik Universitas Indonesia melalui Departemen Teknik Elektro membuka Solar Academy di Asia Tenggara. Pembahasan kedua, deretan penjelas terletak setelah pernyataan umum dan berisi inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Deretan penjelas dalam teks eksplanasi dapat berupa sebuah paragraf, tetapi dapat juga terdiri dari beberapa paragraf. Mari kita lihat pada paragraf kedua dan ketiga. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Salah satunya sumber energi terbarukan tenaga surya atau matahari. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya yaitu energi matahari diterima oleh sel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon. Saat ini, penggunaan sel surya sebagai penghasil tenaga listrik di Indonesia masih sedikit. Hal tersebut terjadi karena mahalnya pembuatan lempeng silikon. Jadi, deretan penjelasnya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Salah satunya sumber energi tenaga surya atau matahari. Energi matahari diterima oleh sel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon. Saat ini, penggunaan sel surya sebagai penghasil tenaga listrik di Indonesia masih sedikit karena mahalnya pembuatan lempeng silikon. Pembahasan terakhir yaitu interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Mari kita lihat pada paragraf terakhir.
Kalimat utamanya yaitu, di era globalisasi ini, kebutuhan energi makin besar, sehingga dibutuhkan penghasil energi yang memadai. Jadi, bagian interpretasinya yaitu, di era globalisasi ini, kebutuhan energi makin besar, sehingga dibutuhkan penghasil energi yang memadai. Muatan pelajaran IPS, kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain kerjasama dalam bidang politik, Indonesia juga ikut berperan dalam kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat membantu untuk meringankan masalah, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern. Setiap negara berusaha untuk mengembangkan IPTEK. Indonesia juga terus meningkatkan perkembangan IPTEK. Salah satunya bekerja sama dengan negara anggota ASEAN. Negara-negara yang tergabung dengan ASEAN terus melakukan inovasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komite khusus ASEAN dalam bidang IPTEK telah membentuk kerangka aksi kerjasama IPTEK. Tujuannya menerapkan sebanyak mungkin program pemanfaatan IPTEK untuk kegiatan pembangunan di semua sektor. Terdapat 9 sektor strategis yang dikembangkan sebagai prioritas kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK, yaitu meteorologi dan geofisika, ilmu dan teknologi pangan, bioteknologi, ilmu dan teknologi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya, ilmu dan teknologi kelautan, teknologi luar angkasa, teknologi informasi, pengembangan dan penelitian energi terbarukan, serta ilmu dan teknologi material. ASEAN juga menyusun rencana aksi IPTEK ASEAN periode 2007-2011. Peran Indonesia dalam ASEAN. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Muatan pelajaran IPA, cara kerja pembangkit listrik tenaga surya. Dengan adanya era globalisasi, semua bidang kehidupan mengalami banyak perubahan. Demikian pula pemanfaatan energi alam untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah memanfaatkan energi matahari untuk pembangkit tenaga listrik. Negara di kawasan benua Amerika dan Eropa sudah memanfaatkan energi ini. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu tahu sel surya? Sel surya disebut juga dengan sel fotovoltaik. Sel surya merupakan alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Bahan tersebut disebut dengan efek fotovoltaik. Bagaimana cara kerja sel surya? Mari kita bahas pada video berikut ini. Ketika cahaya matahari mengenai sel surya pun langsung mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Setelah listrik dihasilkan oleh sel surya, listrik akan diteruskan ke kontroler. Kontroler akan mengisi baterai jika baterai kosong, serta menyalurkan ke inverter untuk diubah menjadi arus bolak-balik.
Setelah itu, listrik dengan arus bolak-balik disalurkan ke peralatan elektronik seperti lampu, televisi, kulkas, dan sebagainya. Berikut beberapa komponen yang digunakan dalam memanfaatkan cahaya matahari sebagai penghasil energi listrik. 1. Sel surya. Sel surya digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. 2. Kontroler. Alat yang mengatur tegangan yang dikeluarkan oleh sel surya, mengatur pengisian baterai, dan mencegah pengisian yang berlebihan pada baterai. 3. Inverter. Alat untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik. 4. Baterai. Baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Baterai berguna saat malam hari atau saat hujan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.